Perkenalkan dulu nih, aku Karista dari Avian Brands. Ucapan terima kasih yang luar biasa buat teman-teman Mentox, teman-teman di Avian dan Mbak Rita. Mungkin dari adanya talk show ini bisa memberikan ilmu lebih banyak lagi kepada anak-anak desain interior mungkin ya. Tema utamanya ini lebih ke mental health nanti ya. Langsung aja kita sambut Akang Indra Kusuma untuk naik ke atas panggung. Kita kasih tepuk tangan dulu semuanya. Kepada orang-orang awam, kepada Civitas Academy, kepada para profesional, triggernya, bangunan Kodam, bangunan pemerintah direnovasi. Ruins yang ada itu diperkuat saja. Kalau di kota tua Jakarta dekat laut, lebih parah lagi. Lama-kelamaan memang AI ini bisa lebih cerdas. Saya jadi lebih mager. Banyak hal yang disediakan di AI. pasti ada ukurannya. Karena kan nggak semua tuh harus kita kuasai. Kalau harus mengalami tapi harus belajar. Belajar, betul. Prepare aja. Dari 18 jam yang kita punya, karena 6 jam kita tidur, kita bisa jadi punya komposisi yang kita prioritaskan untuk si excitement itu. Bersama Mind Talks, kita akan menyisir ruang visual dan ruang dengar Anda. Institut Teknologi Nasional. Tapi pertama saya mau kita kasih aplaus karena acara pada hari ini tidak mungkin tidak terjadi atau tidak mungkin tidak terlaksana tanpa dukungan penuh dari Avian Brand. Give some love buat Avian Brand. Topik kita ini adalah Healing with Colors. Kita akan membahas warna. Warna ini kan tidak hanya mempengaruhi sebuah desain, sebuah estetika. Tapi juga warna ini harus mampu menciptakan sebuah nuansa, kemudian fungsi, bahkan sesuatu yang menyentuh sampai perasaan pengguna. Nah oke teman-teman, jadi di talk show ini kita bahas semua nanti mengenai itu ya. Nah pertama saya mau panggil dulu nih buat teman kita ngobrol, ya nggak? Ini seorang psikolog. Beliau ini punya jam terbang banyak, baik itu kepada kaula-kaula muda, konseling kepada orang tua gitu ya. Nanti kita bisa tanya banyak kepada beliau. Untuk hadir di atas panggung, Ibu Prita Pratiwi, give some love. Ini beliau selain juga memang dia seorang wanita karir, wah kan, akan merepresentasikan perusahaannya. Tapi juga tentu akan punya insight-insight yang bisa dibagikan pada hari ini. Give some love buat Ibu Meli Yanti as a Manager Marketing Premium Paint Series Avian Brand. Jakarta, tapi yang satu ini sebetulnya Mojang Bandung. Karena dulu berkuliah di Bandung. Give some love, Ibu Ellen, Senior Manager Marketing Medium Paint Series dari Avian Brand. Apa yang lu lakukan gitu ya dengan kepsikologian lu ini? Oke. Pas banget pertanyaannya, apa yang dilakuin hari ini? Tadi pagi tuh baru banget pegang klien, dia SMA, anak SMA. Kebetulan awalnya mau tes untuk penjurusan. Nah dalam prosesnya ternyata memang dia banyak unek-unek yang selama ini kayaknya susah untuk dia ekspresikan. Tiba-tiba matanya merah dan nangis. Oh ya ampun, enggak, ekspektasi orang dari lingkungan ke aku tuh tinggi. Iya, yang saya tanya itu bukan itu. Ekspektasi kamu terhadap diri kamu apa? Itu nangisnya nggak berhenti, jadi saya minta orang tuanya keluar. Gitu. Akhirnya tadi direlaksasi dulu. Relaksasi dulu aja ya gitu. Nggak tahu, terserah. Oke ya udah relaksasi aja dulu gitu. Relaksasi, beres, habis itu saya ngobrol sama orang tuanya gitu. Ngobrolnya tentang apa? Tentang bagaimana mengembangkan pribadi anak ini gitu. Jadi kalau ke orang tua bukan berarti nanti saya comel gitu ya ngomong anak lu tuh tadi cerita ini dan itu enggak. Tapi lebih ke arah apa ya yang bisa kita lakukan, kondisi anaknya begini, bagaimana kita sebagai orang-orang yang ada di sekitar itu mengembangkan dia supaya jadi generasi emas. Berarti artinya kalau orang datang ke psikolog gitu ya, bukan hanya untuk konseling yang tadi sifatnya ya, konseling yang personal aja ya. Tapi tadi juga ada untuk tes minat bakat dan lain-lain. Terus apa lagi biasanya, Pri? Tes minat bakat, ada yang terapi juga, atau ada yang
ini kalau dia kadang-kadang tuh ada yang datang, terus dia ngomong apa yang bisa dibantu nggak tahu. Oke, ya udah kalau gitu kesini pasti punya pikiran atau perasaan tertentu dong. Ada, nah oke, boleh tuh cerita. Kadang-kadang muncul orang-orang yang dalam tanda petik ya, ini bukan sederhana tapi kadang-kadang itu disederhanakan sama orang-orang sekarang. Overthinking, cemas, gak bisa tidur berhari-hari. Orang-orang nih masih stigma ya, stigma sosial ini menurut lu terhadap orang gitu, apalagi remaja pergi konseling nih gimana nih trennya menurut lu nih? Lucunya remaja dan mahasiswa mungkin ya, itu sudah mulai muncul. Aku dibanding ngomong sama mama udah aku mau ke psikolog aja. Mamahnya yang gak mau. Ngapain sih kamu ke psikolog gitu. Jadi kadang-kadang masih ada pemikiran bahwa ke psikolog itu adalah dalam tanda petik ya orang yang sakit gitu. Orang yang udah bermasalah banget maka dia datang ke psikolog. Padahal gak gitu juga. Karena waktu itu sempat juga ada, ini bayangin orangnya jenius loh. Pinter banget ya, jenius. Tapi dia menganggap bahwa saya kayaknya DO aja deh, gimana maksudnya kok jenius kok DO gitu ya. Gimana maksudnya kenapa kamu berpikir bahwa kamu perlu untuk DO gitu. Enggak, kayaknya aku tidak bisa mengikuti, kayaknya aku bodoh aja. Enggak, data menunjukkan kamu gak bodoh. Kenapa kakak begitu yakin aku gak bodoh? Aku bekerja based on data. Ini datanya kamu gak bodoh. Tapi berarti ada sesuatu di dalam diri kamu yang bikin kamu jadi enggak all out. Gitu. Disitulah digali. Iya, disitulah kita bantu dia. Artinya dengan medis dari psikolog ini selain tadi digali, tapi juga dikenalkan diri kita untuk menghandle. Untuk tahu cara menghandle diri kita ya kalau kita mengenal diri kita ya. Pada saat itu kita tuh kayak hanya bantu kamu pakai kuncinya yang ini gitu. Sok buka deh, buka. Oh iya bener gitu. Nah, Prit, ini kan teman-teman gua pun gitu ya, bukan hanya teman-teman mahasiswa, itu kan banyak yang suka, oh bro gua kayaknya perlu healing, perlu staycation gitu, jenuh gitu ya. Padahal aktivitas ini yang kita lakukan sama dengan aktivitas baby boomers dan sebelum baby boomers lagi gitu ya, generasi itu. Nah ini ada apa sih dengan orang-orang begini? Nah sebenarnya gini, pertanyaannya, kalau healing biasanya ke tempat apa? Aku gak mau jawab ah. Oh karena takut shopping, ketahuan. Shopping, takut ketahuan. shopping. Oke. Biasanya kan kita ke pantai misalnya kalau healing atau ke gunung gitu. Kalau kita perhatikan itu kan adalah tempat-tempat yang tidak terlalu crowded. Ya kan? Jadi orang-orang sekarang itu secara indrawi dia indrawi itu berarti mata, telinga gitu ya, kulit, terus ya sensasi ke badan itu terlalu banyak, overwhelm jadinya. Nah di luar itu mata melihat sesuatu yang cepat kan scrolling tuh sekarang ya kan. Zaman kita dulu mau baca nunggu apa? Nunggu koran ya kan. Iya, benar. Baru nunggu hari berikutnya. Sekarang ambil handphone, scroll. Matanya terlalu capek. Kadang-kadang kita itu suka abai dengan sensasi yang muncul di tubuh. Misal, udah mulai nih gatel-gatel. Itu tuh tanda loh, badan itu lagi protes. Hey, aku lagi capek, lagi stres. Sampai gatel-gatel gitu. Tapi suka diabaikan. Ini mah udah aja gatel gitu. Udah jadi garuk sampai luka tapi gak diapa-apain gitu. Oke, nah tadi balik lagi ke tingkat stres ya. Orang-orang yang ada di perkotaan nih. Tadi overheat. Kalau pertanyaan saya sekarang, gimana dong supaya at least every day di dalam aktivitas kita ini ada sesuatu yang bisa mereduksi tingkat stres kita. Apa sih yang butuh infrastruktur apa? Gitu kan? Butuh rumah kayak hotel atau gimana ini? Gitu. Waduh, itu memunculkan stres baru nanti. Pertanyaan ini pernah disampaikan dulu sama para orang tua ya, ketika zaman online. Kan anaknya harus ada di depan laptop. Abis itu nanti dia mau healingnya bilangnya mau scrolling. Terus waktu itu saya bilang oke, kalau memang mau dibatasi, lalu apa penggantinya?
Kalau udah kelamaan lihat laptop, lihatlah yang ijo-ijo. Jadi lu mending duduk diam di taman. Nah, Nih langsung. Kan? Berarti Langsung ada seger-seger filosofinya ya? Kan? Biar nggak stres adik-adik. Iya, biar nggak stres. Sengaja kan pakainya ijo. Nah, lihatlah yang ijo-ijo. Jadi ketika kita diam duduk di taman, paling gampang kan lihat rumput. Atau lihat tanaman. Benar. Ijo, mata kita melihat jauh. Benar. Warna hijau tuh menenangkan. Benar. Jadi bikin mata lebih rileks. Nah tapi terhadap ini aja, pernah nggak, kan Prita berarti banyak dapat case gitu ya. Pernah nggak ternyata dalam proses pengenalan diri tadi ya, itu ternyata setelah Prita kasih advice, coba deh rubah lingkungannya, lingkungan daily activity-nya, mungkin penataan kamarnya dan lain-lain. Ternyata ada suatu perubahan atau ada, saya nggak tahu signifikan atau tidak, tapi hal itu tuh mendukung nggak sih? Mendukung. Jadi gini, kadang-kadang kan ketika kita sudah terbiasa melihat pola tertentu, itu membuat kita lama-kelamaan jenuh. Apalagi dengan semua informasi yang ada ya tadi ya, semua indera-indera itu gitu. Oh semua lu berarti ya? Ini semua tentang gua lah. Aduh ya Emang ampun. semua tentang gua. Baik. Gitu ya, semua indera-indera itu overwhelm sehingga membuat akhirnya perlu ada sesuatu yang baru. Merubah tata letak kamar itu kan sebenarnya membantu otak untuk berpikir kembali yang mana ditaruh di mana. Yang mana ditaruh di mana gimana sih? Misalnya meja belajar tadinya di sudut ini sekarang dipindahin ke sini. Terus nanti berarti kasurnya ditaruh di sini. Nah, itu kan bantu untuk membuat otak kita bekerja kembali. Oke. Jadi melakukan sesuatu yang tidak biasa kita lakukan. Saya di rumah tuh punya ruang kerja. Mungkin Teh Ellen juga tahu. Dulu sebelum punya anak, saya punya ruang kerja di situ. Berapa bulan sekali saya ubah posisinya. Sampai saya dikomplain sama suami saya. Ngapain sih lu ribet-ribet, capek-capek ngangkat-ngangkat. Saya suka lihat warna ungu. Jadi saya cat dindingnya di situ. Kenapa warna ungu sih? Enggak tahu. Karena kalem ya? Tergantung tone-nya sih Mbak. Okay. Kalau misalnya ungu tapi ungunya ungu gonjreng gitu. Itu kan nggak menenangkan juga ya. Gitu. Jadi ke warm atau ke mungkin yang cool gitu. Iya betul. Nah dirimu gimana? Apa kebiasaan healingnya nih? Saya itu Nggak nyapu juga nih, nggak beres-beres kamar. Jadi nyapu dia, saya. kalau saya suka nyapu. Nyapu rekening saya. Nyapu ya? Itu aja berarti ya. Itu. Nah, otomatis kalau udah bicara gitu kita harus punya preferensi nih. Yang mungkin nanti bisa dibantu sama Bu Prita dari teman-teman Avian, apa preferensi tentang color for healing ini nih. Nah, apa yang bisa dibagi nih dari sini? Tadi kan kita bicara soal warna. Jadi Avian Brands ini kita coba yaitu mungkin dari pain-nya dulu yang dirasakan apa, isu-isu yang ada di masyarakat gitu ya. Kita capture terus kita mikir, kita ini kan produsen cat. Sangat dekat dengan warna. Nah kita belajar, kita nanya para survival mental health. Ya. Kita cerita Illness ya. Karena survivor mental illness. Ya. Betul. Nah itu mereka cerita-cerita. Jadi nggak 1-2 orang, kita fokus group discussion gitu kan. Ada yang dari mungkin yang seangkatan kita, millennials gitu ya, sampai ke mungkin teman-teman yang Gen Z juga ada kita tanya. Dan ternyata itu beda-beda penyebabnya kan. Nah jadi kita juga ada menghadirkan nih Healing Color Collection. Nih, benar nih penting nih. Dan saya mau tanya dulu sebenarnya ke Teh Prita, benar gak sih ini ternyata warna itu menjadi salah satu terapi juga untuk para nggak penderita ya? Untuk ini kita semua kayaknya ya. Semuanya lah. Benar gak sih? Warna itu erat kaitannya sama emosi. Emosi itu adalah sesuatu yang menggerakkan manusia. Karena dia mewarnai perilaku manusia. Gitu. Sehingga itu tadi ada orang yang sukanya warna ini, sukanya warna itu gitu ya. Nah itu adalah warnanya dia. Gitu. Warna dari manusianya itu sendiri gitu sih. Oke, berarti kalau kita bisa memadu padankan warna
dalam kehidupan sehari-hari ya, itu akan cukup membantu dong. Maksudnya dari tadi ya, overload, overheat, gitu, overwhelming gitu ya, itu bisa membantu ya? Bisa membantu, karena kalau boleh cerita sedikit cerita sedikit. Kebetulan boleh ya sharing, saya itu mendalami salah satu metodenya itu disebutnya TFH. Ada salah satu materi di dalamnya tuh adalah healing melalui color. Metode TFH ini apa? Metode TFH itu adalah Touch for Health. Touch for Health. Dia adalah pengembangan dari traditional Chinese medicine. Jadi traditional Chinese medicine dan Western ini di mix, jadi 70% Chinese dan 30% Western. Dia bekerja dengan otot gitu ya, bekerja dengan psikologis manusia, bekerja dengan meridian, mungkin pernah dengar gitu ya. Nah, salah satu cara untuk membalancing energi di dalam tubuh itu adalah melalui color. Persis seperti yang tadi Teh Prita bilang, tergantung tone warnanya. Kalau jadi ini warna-warna juga udah diskusi gitu ya, kita FGD dan lain-lain. Setelah melalui proses interview Oke. warna-warna ini ya. Betul, kita minta mereka pilih nih. Sampling berarti ya, ada sampling, ada polling. Kurang lebih gitu ya, warna-warna yang bisa membantu ngerilis stres tuh yang mana sih? Kita punya color card atau fun deck, itu bisa sampai ratusan warna. Dan arahnya tuh yang stress release tuh yang sebelah kiri teman-teman, itu tone colornya. Nah tapi ada juga para survivor itu yang mereka ngerasa saya tuh perlu dinaikkan moodnya. Kalau enggak saya orangnya tuh down mulu, negative thinking terus, males ketemu orang terus, ngerasa mager terus. Dan negative thinking jadinya, enggak mood ini itu gitu loh. Jadi dia pilihnya sukanya warna-warna yang ke arah mood booster, bahkan dia suka warna merah. Ada juga yang suka warna hitam di dalam kamarnya. Ya, jadi semua cat warna-warna tersebut bisa digunakan untuk di area interior ataupun eksterior. Kalau ngelihat tadi ada stress release, tapi ada mood booster. Artinya misalkan kita bicara tempat untuk kita memboosting diri kita ataupun men-stress release adalah rumah kita aja ya. Berarti dalam rumah kita tuh bagusnya combine dua itu ya, Prita? Jadi tergantung dari tujuan ruang tersebut digunakan. Misal kayak ruang tidur, tempat tidur lebih banyak, ruang untuk tidur lebih banyak dikasih buat yang mood booster. Atau nanti nggak tidur-tidur, ya kan, capek jadinya. Kerja terus. Makanya biasanya kalau ruang tidur itu dikasih warnanya yang kalem-kalem. Gitu ya. Atau misalnya kita bikin perpustakaan deh di rumah gitu ya, atau bikin ruang ibadah di rumah. Itu juga jangan dikasih yang mood booster gitu ya. Kalau ruang ibadah dikasih mood booster agak bikin gak fokus gitu nantinya ya gitu. Tapi kayak misalnya ruang makan, ruang keluarga gitu ya, kombinasi dari beberapa warna nggak apa-apa. Kayak misalnya contoh nih kayak di tempat kerja, di ruang konsul, itu tuh kayak dikasih warna. Ruang konsul lo. Nah ruang konsulku ya, itu warnanya biru, tapi birunya tuh biru kalem, itu di satu sisi sama di atapnya. Sisi-sisi yang lainnya dikasihnya kuning yang muda banget. Apa istilahnya waktu itu saya agak lupa deh gitu ya, tapi itu kuning yang muda banget. Kan kalau ada orang yang udah stres banget gitu ya, terus sama kita dikasih yang kalem semua, agak susah nanti ningkatin moodnya. Oh gitu ya? Bukannya, ini gue jadi beneran gak tahu. Gue pikir kalau stres, apa tadi ya, harus dikasih tone-nya yang rilis. Betul, makanya 2 tone di dalam ruang konsul itu. Berarti pengaturan rasio itu juga perlu ya? Perlu. Jangan semua jadi siap gerak semua juga, jangan. Putih semua capek juga matanya gitu ya. Iya. Avian sekarang punya memang klasifikasi warna nih terutama. Iya. Coba dong jadi makin penasaran gua. Jadi kurang lebih ini sih warna-warnanya, tapi sebenarnya ini balik lagi ke preferensi pribadi masing-masing. Dengan adanya kombinasi-kombinasi warna ini tentunya bisa membantu kliennya juga nanti bisa mendapatkan hunian yang nyaman. Nah, gitu. Begitu kliennya nyaman, order lagi deh proyek lagi baru. deh, Ya gak? Karena seorang desainer yang keren
bukan dari apa yang lu desain, tapi dari klien lu repeat order. Repeat apa enggak? Ya. Repeat kayak makanan ya. Ya. Nah ini boleh lanjut ke pilihan cat. Nah Ya. kenapa pemilihan cat itu jadi penting? Karena yang namanya cat itu kan banyak kualitas. Nanti kita akan bahas gitu ya. Kalau udah kita cat, kita pasti maunya bertahan lama. Maunya. Ataupun cat yang sesuai. Ataupun kita pengen ada fitur-fitur tertentu di cat tersebut. Jadi kita bisa pilih ini cat eksterior, biasanya untuk warna-warna di eksterior itu biasanya kita menyarankan menggunakan yang mood booster. Jadi waktu pulang ke rumah ataupun Semangat pulang ke rumah. Ke rumah ataupun saya aktivitas gitu. Oh iya. olahraga dan lain-lain bisa dilakukan di luar Iya, rumah. iya, Jadi iya. bisa meningkatkan moodnya juga. Ada beberapa pilihan nanti bisa kita bahas di Oke. lebih detail. Kemudian di interior juga banyak hasil akhir cat. Jadi ada juga orang mungkin yang suka tampilannya agak kilap ya. Ada yang suka matte aja lah gitu. Jadi banyak sekali pilihan-pilihan cat dengan kualitas yang juga disesuaikan dengan budget. Ada yang lagi magang nggak? Angkat tangannya. Magang? Lagi magang? Boleh. Boleh nggak kasih testimoni? Tugas di magang ngapain? Perkenalkan sebelumnya, nama saya Ega Saputra. Saya dari Prodi Arsitektur. Ya kebetulan saya sekarang lagi magang dengan proyek itu rumah tinggal. Cocok. Itu sambil magang berarti sudah dikasih tugas ikut mendesain ya? Iya Pak. Perkenalkan saya Naila Fatiatul Hani. Untuk job desk saya di bagian desain interior, jadi mendesain area interior. Oke siap, terima kasih. Kasih tepuk tangan dong buat teman-teman yang lagi magang. Nah ini sebetulnya saya mau sampling dari teman-teman yang magang. Dan mungkin buat teman-teman yang lain. Kamu tahu tipsnya orang magang itu kan dia harus berkontribusi terhadap perusahaan tempat magangnya. Kontribusi yang paling baik itu apa sih? Kontribusi yang di atas dari ekspektasi pengguna user. User itu apa? Bos kamu. Di atas ekspektasi. Nih, ingetin kata-kata gue ya. Sedikit berbeda lebih baik dari sedikit lebih baik. Ulang, bisa nggak? Ayo. Ayo. Sedikit berbeda lebih baik dari sedikit lebih baik. Nih, hari ini Mind Talks dengan Avian, kita memperkenalkan network ke kalian. Ya, network ini yang akan mahal. Gitu. Kalian dengan seperti ini bukan hanya kenal nanti pribadi, tapi kalian nih udah tahu nih equipmentnya. Kamu magang, ya. Kamu bakal enak nggak kalau kamu pada saat ngedesain, walaupun di tempat magang ya, terus kamu udah ngasih preferensi Pak, temboknya ini warnanya apa tadi? Efek daun talas, nih misalkan. Cheerful Heart. Gitu Fitful Heart dari Avian gitu. Itu akan membantu nggak bos kamu menurut kamu? Jadi hari ini selain kita tahu bahwa ini warna-warna ini healing untuk desain dan lain-lain, tapi kita tahu dengan network yang ada di depan kalian ini, kalian punya akses. Kakak kasih gambaran kalau di tempat kerja ya, magang itu apa sih yang dibutuhkan sama atasan nih? Kan ini wanita karir nih. Coba kasih tipsnya biar makin cering gitu loh. Biasanya kalau kita lihat anak magang tuh satu niat ya. Terus yang kedua dia tuh punya masukan, ide baru yang berbeda. Kadang-kadang kan kita bekerja dengan rutinitas seperti itu, kadang-kadang bingung ya idenya ini aja. Dia sedikit berbeda, dia mau kerja, dia fokus, ini jadi kayak wah kita dapat inputan baru nih, fresh idea dari Kontribusinya yang magang. berasa. Tadi kan kalau nggak salah arsitek ya disuruh untuk bikin desain. Pertanyaan-pertanyaan seperti nanti kira-kira apa kalau kita udah ketemu kliennya ya, punya anak berapa, anaknya usia berapa, Hobinya mau, apa? ya hobinya apa, mau dibikin kamarnya berapa dan lain-lain. Itu tuh bantu banget kita untuk bisa mengenali kebutuhan orang tersebut. Sehingga itu yang bisa jadi edit value yang tadi disampaikan oleh Kang Indra. Contohnya gini, untuk orang yang atau keluarga yang anaknya udah ABG, sama untuk keluarga yang anaknya masih punya anak kecil, kita bisa loh menyarankan ini mending pakai catnya yang bisa langsung dihapus saja. Karena kalau anak kecil itu suka coret-coret tembok.
Jadi dibanding nanti ibu, bapak bolak-balik beli cat kan mahal. Mendingan, nah gitu ya. Jadi kan artinya hal-hal tersebut tuh bisa dijadikan bahan kita sebagai desain interior, arsitektur gitu ya. Untuk memberikan saran pada atasan. Oh, Teh Prita, saya lupa nih satu lagi. Berarti artinya terhadap warna nih ya dalam proses healing gitu. Ini berarti dari kacamata para desainer ya? Tadi kan kacamatanya ceritanya user ya kita di rumah. Kacamata desainer. Berarti ada term of reference apa bagi seorang desainer pada saat menanyakan klien tadi yang kayak kata kakak bilang. Kan tadi kakak bilang seorang desainer kan kalau ketemu klien oke, anaknya umur berapa, ini berapa. Ada term of reference apa lagi agar teman-teman ini sebagai desainer dapat menciptakan desain yang bertanggung jawab lahir batin. Ada. Kalau tadi dunia akhirat, gua tambahin lahir batin. No. Aduh, oke. Saya nggak tahu deh, desainer atau arsitek dikasih pelajaran psikologi juga nggak? Ada ya? Ada juga. Kan biasanya dikasih materi tentang gaya-gaya kepribadian orang. Jangan terpaku sama dia introvert, ekstrovert gitu ya dan lain-lain, jangan. Tapi pasti yang perlu kita gali itu adalah dia tipe orang yang seperti apa. Tipe orang tuh misalnya lebih senang ketemu orang atau enggak. Tapi jangan kita golongkan dia sebagai introvert, ekstrovert, bukan. Dia senangnya itu adalah yang logik atau yang kreatif misalnya gitu. Oh artinya sebagai desainer bisa tahu dari menginterviewnya dari flow activity betul, si penggunanya ya. Betul. Nanti misalnya ada orang yang suka dia suka membuat art misalnya ya. Kita bisa sarankan, kamu mau nggak di ruang tidur kamu, di sini ada meja belajar, ini gue kasih nih satu wall sendiri untuk kamu bisa berkreasi misalnya. Wah kan sebagai user senang. Nah sebagai para desainer bisa mengekspresikan ide-ide gilanya gitu. Jadi jangan terpaku aja dengan ya udahlah pokoknya harusnya begini ya udah, jangan gitu. Tapi cari sesuatu apa yang rekan-rekan punya, yang unik dari rekan-rekan itu jadi nilai jual lebih. Belajar juga. Iya, ini gue juga sama. Kita juga belajar. Ini beneran loh, gue banyak dapat insight nih pagi nih ya. Tapi kita bisa ngobrol di belakang panggung nanti lebihnya. By the way, nih pasti kan gue aja banyak tahu, kakak-kakak banyak tahu, teman-teman ada yang mau ditanya atau ada insight? Perkenalkan, nama saya Muna dari Desain Interior. Mau tanya soal dari psikologi. Kan sesuatu yang berhubungan dengan mental itu sulit dilihat. Dan kadang orang-orang itu gak tahu bahwa dia tuh sakit mental. Nah, untuk tahu kita saatnya, tanda-tanda seseorang saatnya harus ke psikolog itu pada saat apa sih? Terima kasih. Luar biasa pertanyaannya. Saya juga mau tahu. Apakah ini saatnya saya pergi ke psikolog? Prinsipnya adalah ketika kita melihat dia menampilkan pola perilaku yang berbeda dari biasanya. Biasanya diem, tiba-tiba di satu hari dia ngakak terus, pasti ada sesuatu. Atau biasanya dia cerah ceria gitu ya, tiba-tiba di momen-momen tertentu dia diem. Tapi kita nggak bisa ngomong, lu tuh bermasalah, lu harus ke psikolog, nggak bisa. Nggak bisa. Tapi yang bisa kita lakukan itu adalah deketin, duduk aja di sebelah dia, ajakin ngobrol, itu. Dia artinya pergi untuk bantuan medis itu tetap bagaimanapun juga sendiri ya, apa keinginan sendiri ya? Betul. Berbeda dengan penyakit fisik kan, kalau penyakit fisik ya ada IGD. Betul, gitu ya. Betul. Kalau ini IGD-nya sebenarnya adalah temannya. IGD-nya adalah temannya. Temannya dulu. Makanya kalau di psikologi itu ada yang disebut dengan peer counselor. Peer counselor. Karena belum tentu nih misalnya ada anak SMP gitu ya. Dia butuh bantuan. Dia tiba-tiba disuruh datang ke aku misalnya. Nggak akan cerita nggak? Apa yang bisa dibantu nggak tahu. Yang ada juga jadi gitu. Gue disuruh gitu kan. Gue disuruh gitu. Gue nggak tahu harus ngapain gitu. Beda dengan ketika
temannya ini udah setidaknya bantu dengerin. Ketika sudah bantu dengerin dan kita merasa have no idea, kita bisa bilang, gue punya tante nih atau gue punya temen atau kita datang yuk ke psikolog soalnya aku pengen bantu kamu cuman aku nggak tahu gimana caranya. Jadi setidaknya dari temannya ini sudah menyediakan diri untuk membantu. Nah tapi untuk kita sendiri tahu nih bahwa kayaknya gua nih perlu bantuan deh gitu ya. Ada dalam tanda-tanda, kan tadi lu cerita ya kalau jangan banyak mengabaikan. Betul. Nah, tapi apalagi nih yang supaya tahu kayaknya gue bermasalah deh gitu. Oke, misalnya tiba-tiba jadi gampang marah tanpa sebab. Itu saya. Ibu udah stres mungkin? Mirip saya juga begitu ngelihat saldo tipis kok marah-marah ya bawaan. Gitu loh. Tegang kan? Itu adalah situasi menegangkan. Gimana coba itu? Gitu ya. Teh Prita. Jadi artinya ketika ada perilaku-perilaku yang berbeda dari yang kita biasa lakukan. Yang dimaksud berbeda itu adalah bukan berarti misalnya aduh aku lagi capek, ini berarti gue mental health lagi terganggu, enggak juga gitu ya. Tapi ketika kita sudah mencoba, aduh lagi capek, istirahat, terus kok bangun tuh masih kayak overwhelm gitu ya, terus kayak badan tuh capek terus gitu. Nah itu mungkin kita sudah mulai perlu bantuan gitu. Kalau saya suka pakai kunci ini antara biokimiawi tubuh, postur dan psikologis manusia tuh saling berkesinambungan. Jadi misalnya kita lagi banyak tugas, stres dong ya kan. Nah ketika lagi banyak tugas itu secara psikologis kita tegang, pusing, bingung gimana harus ngerjain. Beresin dulu, bantu balancing pakai makanan. Makan yang bener lah hari itu gitu ya. Terus dibantu juga pakai olahraga. Masih bisa aman nggak? Masih bisa berfungsi nggak? Kalau sudah sampai tidak bisa berfungsi, artinya tidak bisa berfungsi tuh mau bolak-balik laptop dibuka tutup, buka tutup, buka tutup, tetap aja nggak ada ide. Nah itu berarti mungkin kita perlu healing sejenak. Yang dimaksud healing bukan berarti harus ke pantai, bukan harus ke mana, ke manapun ya, tapi lebih ke arah cerita dulu sama orang. Bisa jadi kita lagi stuck. Nah, cerita sama orang nggak bantu juga, udahlah mungkin saya butuh ke psikolog gitu. Nah ini berarti artinya sebetulnya kita harus pintar-pintar merasakan ya diri kita ya. Betul. Merasakan diri kita gitu. Kalau saya biasanya ya begitu stuck langsung ambil air wudhu. Ya, ambil air wudhu jadi nggak ngantuk, seger lagi gitu. Nah tapi gini, kalau seandainya kita sudah healing, staycation, let's say. Kita merasakan nih, penet gitu ya, apa-apa jadi bawaannya marah gitu. Wah sensitif. Gua akhirnya healing, staycation gitu ya. Terus setelah balik lagi masih merasakan itu. Berarti dia bukan healing, dia sedang lari aja dulu sejenak. Langsung banyak matanya yang, gue pikir healing. Karena ketika healing itu adalah kita melepaskan sejenak, melepaskan semua rasa, lalu ada proses berpikir di dalamnya. Proses berpikir, proses meregulasi, proses untuk mengeluarkan semua unek-uneknya. Lewat medium apapun di saat lagi healing tuh ya? Iya. Contoh deh paling gampang ya, paling gampang. Dulu nih lagi pas zaman pacaran. Zaman pacaran punya pacar berantem. Banyak nih yang lagi permasalahan ya kan? sama pacar kayaknya nih. Berantem kan kesel, banget keselnya kan. Udah sampai di ubun-ubun tapi terus aduh di rumah ada ibu, ada bapak. Kalau tiba-tiba marah-marah di rumah dipertanyakan gitu ya kan. Akhirnya yang kulakukan adalah jalan kaki. Rumahku tuh daerah Gerlong. Dari Cisangkuy turun ke Marta Dinata. Bayang ya. Cisangkuy turun Marta Dinata, Riau. Lewat Taruna Bakti lurus. Terus di Wastu Kencana naik dulu ke Unisba. Unisba Nah, naik ke Unisba sampai. Ini lu ikutan 10K atau gimana ya? Oh iya. Ini agak lumayan juga ini tracknya ini ya. Iya. Kira-kira kayak 2000 kilometer ya kayaknya. Lebih dari 10.000 langkah itu memang. Ya. Tapi yang dikejar adalah ngeluarin capeknya. Ketika kita sambil jalan, ini kan otak terus jalan. Jadi sambil ngeluarin. Gila gue tuh tadi tuh kesel banget karena pat itu keluar semua.
Oh. Nyampe rumah kan capek, mandi, tidur.